Halo semuanya, perkenalkan saya Nilo Ayu Ardi Lestari dengan NIM 2013021006 bersama dua teman saya, Nilo Putu Anugrah Widyastuti dengan NIM 2013021002 dan teman saya Nikomang Trisna Dewi dengan NIM 2013021012. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang teori pemrosesan informasi Robert M. Gaffney. Teori pemrosesan informasi Robert M. Gaffney. Menurut Robert M. Gaffney, belajar dipandang sebagai proses pengelolaan informasi. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi oleh otak. Dalam pemrosesan informasi, terjadi adanya interaksi atau kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Menurut Robert M. Gaffney, dalam proses pembelajaran, model pemrosesan informasi terdiri dari 8 fase, yaitu 1. Motivasi. Fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. 2. Pemahaman. Fase ini individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. 3. Pemerolehan. Individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang ada pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. 4. Penahanan. Menahan informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. 5. Ingatan kembali. Mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. 6. Generalisasi. Menggunakan kembali hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. 7. Perlakuan. Perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil dari pembelajaran. 8. Umpan balik. Individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukan. Teori pemrosesan informasi. Asumsi yang mendasari teori pemrosesan informasi Robert M. Gaffney adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Gaffney menggabungkan ide-ide behaviorisme dan kognitivisme dalam pembelajaran. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses di dalam otak melalui beberapa indera. Dalam suatu kegiatan belajar, seseorang menerima informasi dan kemudian mengolah informasi tersebut di dalam memori. Pemrosesan informasi dalam memori manusia diproses dan disimpan dalam 3 tahap. Yang pertama, sensori memori. Pada sensori memori, informasi masuk ke dalam sistem pengolahan informasi manusia melalui berbagai saluran sesuai dengan inderanya. Sistem persepsi bekerja pada informasi ini untuk menciptakan apa yang kita pahami sebagai persepsi. Karena keterbatasan kemampuan dan karena banyaknya informasi yang masuk, tidak semua informasi bisa diolah. Informasi yang baru saja diterima ini disimpan dalam suatu ruang sementara atau buffer yang disebut sensory memory. Yang kedua, short-term memory. Short-term memory berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan seseorang pada suatu saat ketika menerima stimulus dari lingkungan. Durasi suatu informasi dapat tersimpan pada short-term memory adalah 15-20 sekon. Durasi penyimpanan informasi dalam short-term memory ini akan lebih lama, bisa menjadi sampai 20 menit jika terdapat pengulangan informasi. Informasi yang masuk ke dalam short-term memory berangsur-angsur menghilang ketika informasi tersebut tidak lagi diperlukan. Yang ketiga yaitu long-term memory. Long-term memory merupakan memori penyimpanan yang relatif permanen yang dapat menyimpan informasi meskipun informasi tersebut mungkin tidak diperlukan lagi. Informasi yang tersimpan di dalam long-term memory diorganisir ke dalam struktur pengetahuan tertentu atau yang disebut dengan skema. Menurut teori Gaffney, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan yang berupa kecakapan manusia yang terdiri dari yang pertama, informasi verbal.
Informasi verbal adalah hasil pembelajaran yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal, yaitu berupa kata-kata atau kalimat, baik secara tertulis maupun lisan. Informasi verbal adalah berupa pemberian nama atau label terhadap suatu benda atau fakta, pemberian definisi atau pengertian, atau perumusan mengenai berbagai hal dalam bentuk verbal. Yang kedua, kecakapan intelektual. Kecakapan intelektual adalah kecakapan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan yang berupa simbol-simbol. Misalnya, simbol-simbol dalam bentuk fisika seperti kecepatan, percepatan, gaya, gravitasi, dan sebagainya. Kecakapan intelektual ini mencangkup kecakapan dalam membedakan atau diskriminasi. Konsep intelektual sangat diperlukan dalam menghadapi pemecahan masalah. Yang ketiga, strategi kognitif. Strategi kognitif ialah kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan mengelola keseluruhan aktivitasnya. Dalam proses pembelajaran, strategi kognitif ini merupakan kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Yang keempat, sikap. Sikap ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih berbagai tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap dapat diartikan sebagai keadaan di dalam individu yang akan memberi arah kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau rangsangan. Dan yang kelima, kecakapan motorik. Kecakapan motorik ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Fase-fase dalam belajar. Menurut Gagne, ada 4 buah fase dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, fase penerimaan. Pada fase ini, yang menerima rangsangan adalah seseorang yang belajar. Ada beberapa langkah dalam fase ini. Yang pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir pencatatan. Yang kedua, fase penguasaan. Dalam fase penguasaan ini, kita dapat melihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat membuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan dan sikapnya. Yang ketiga, fase pengendapan. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Yang keempat, fase pengungkapan kembali. Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dengan maksud untuk digunakan bila diperlukan. Jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah dipelajari dan dimiliki, serta mengungkapkannya kembali dengan kata-kata atau verbal. Menurut Gagne, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana terjadinya proses belajar, sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. Adapun implikasi teori Gagne dalam pembelajaran, yang pertama, mengontrol perhatian siswa, yang kedua, memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru, yang ketiga, merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa, yang keempat, penyajian stimulus yang tak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar, yang kelima, memberikan bimbingan belajar, yang keenam, memberikan umpan balik, yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapai. Selanjutnya, memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Perkenalkan, saya Nikolma Tisna Dewi akan mempresentasikan yang pertama yaitu kelebihan dan kelemahan teori belajar pemrosesan informasi Gagne. Adapun kelebihan dari teori ini adalah dengan menggunakan teori belajar ini akan bantu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Peserta didik atau siswa akan mengaitkan suatu kejadian atau proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Karena dalam teori belajar ini, guru atau pendidik dituntut kreatif dalam melakukan pengajaran kepada siswa atau peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan guru kreatif adalah guru yang mampu menyajikan metode pembelajaran atau alat bantu yang menarik sehingga siswa dengan mudah dapat memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Adapun kelemahan dari teori ini adalah jika seorang guru tidak dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang baik dan benar, maka pembelajaran akan terasa membosankan. Oleh karena itu tidak dapat menarik perhatian siswa, maka tujuan dari pembelajaran tersebut tidak tercapai. Selain itu, bila seorang guru dihadapkan dengan peserta didik yang benar-benar tidak mampu dalam aktif berpikir, maka akan terjadi ketidaksinkronan antara guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu aplikasi dan penerapan teori belajar pemrosesan informasi Gagne.
Mata pelajaran fisika lebih menekankan konsep, yang mana pemahaman lebih diutamakan daripada hafalan. Hal ini berarti siswa diharapkan memahami konsep dasar fisika terlebih dahulu. Dalam belajar fisika, terjadi proses berpikir. Dalam proses berpikir tersebut, terjadi pemrosesan informasi, yaitu konsep fisika yang ada di pikiran diproses, sehingga terjadi penyimpanan konsep baru, penggalian konsep yang sudah ada sebelumnya, atau pengaitan antara konsep baru dengan konsep yang ada. Pemrosesan informasi ini akan berlangsung secara terus-menerus selama ada informasi baru yang masuk ke dalam pikiran. Oleh karena itu, pemrosesan informasi ini baik diterapkan dalam proses belajar fisika. Informasi yang diperoleh akan lebih mudah diproses apabila informasi tersebut sudah terorganisir dengan baik. Contoh penerapan teori belajar pemrosesan informasi Gagne dalam fisika yaitu seperti belajar getaran. Nah, dalam fase belajar, ada yang namanya yang pertama yaitu fase penerimaan. Langkah pertama dari fase penerimaan ini adalah menarik perhatian siswa. Seorang guru harus dapat menarik perhatian siswa agar siswa tersebut dapat memahami materi yang ingin disampaikan dengan baik. Nah, dalam belajar getaran ini bisa dilakukan dengan cara mengajak siswa bersama-sama melakukan praktik bandul sederhana, atau dalam keadaan pandemi bisa disiasati dengan membuat video simulasi kemudian menjelaskan materi getaran tersebut. Nah, apabila sudah bisa menarik perhatian siswa, lanjut ke fase yang kedua yaitu fase penguasaan. Fase penguasaan ini bisa dilakukan dengan cara yaitu menanyakan kepada siswa apa yang sudah mereka dapatkan dari melakukan praktik dan video simulasi tersebut. Fase yang ketiga yaitu fase pengendapan. Dalam otak siswa tanpa sadar terjadi pengolahan informasi. Nah, informasi tersebut kemudian akan disimpan kepada memori siswa, kemudian tidak akan hilang. Fase yang terakhir yaitu fase pengungkapan kembali. Untuk memperkuat ingatan siswa, maka perlu dilakukan pengungkapan kembali dan latihan-latihan soal. Nah, dalam belajar getaran ini bisa dilakukan dengan menyuruh siswa untuk melakukan praktik di rumah, kemudian melakukan laporan analisis. Dengan begitu terjadi penguatan pada memori siswa yang bisa merangsang agar materi tersebut masuk ke dalam long-term memorinya. Selain itu, dalam pembelajaran gelombang, sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, alangkah baiknya seorang guru menyisipkan terlebih dahulu tentang materi getaran yang sebelumnya sudah diajarkan. Setelah itu, seorang guru bisa memberikan hubungan antara getaran dan gelombang sehingga terjadi konsep yang sistematis dalam pikiran siswa dalam mengingat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.